Halo teman-teman investor semuanya, gimana kabarnya? Semoga bahagia dan sehat selalu. Di video kali ini saya ingin coba membahas PT NV Technologies Indonesia Tbk. Lihat logonya keren banget ya, kayak ya Internet Explorer dikit kali ya huruf E-nya. Ini kira-kira perusahaan apa sih? Soalnya harga sahamnya dulu sempat tinggi banget, sekarang paling cuman sisa 2%-nya aja. Kira-kira gimana prospek dari perusahaan ini ya? Buat yang teman-teman yang belum subscribe, boleh tolong di subscribe terlebih dahulu. Buat yang sudah subscribe, terima kasih banget karena sudah mendukung YouTube channel Pesan Saham. Oke, jadi kita akan langsung mulai dengan yang namanya company profile terlebih dahulu. Kira-kira ini perusahaan apa sih? Kalau misalnya dilihat dari gambarnya, ini benar-benar perusahaan high-tech banget ya. Kita akan langsung lihat dulu siapa pemilik dari perusahaan NV ini, atau NV Technologies Indonesia. Di sini kalau misalnya kita lihat huruf P-nya, ini pengendali, itu adalah Pak Jonathan Tan Kuan Nyan. Ya, sekitar 26,11% dimiliki oleh ownernya ini ya. Lalu sisanya paling banyak itu justru dipegang sama masyarakat. Itu sekitar 68,44%. Nah, di sini sebenarnya saya kurang begitu serak ya karena mayoritas itu dimiliki oleh masyarakat, bukan dimiliki oleh Pak Jonathan sendiri. Nah, jadi kalau misalnya kebanyakan dimiliki oleh masyarakat itu timbul pertanyaan, sebenarnya ini perusahaan bagus atau enggak? Kalau misalnya memang perusahaan bagus, ya kan, harusnya ownernya itu bakal megang gede banget karena dia pede dengan perusahaannya. Cuman ini kira-kira gimana ya bisnisnya? Kalau misalnya kita lihat dari harga sahamnya juga, ini ya, dia sempat naik ke harga 3.000 di bulan Oktober tahun 2019, November. Tapi setelah kena koreksi, itu tiba-tiba turun terus, nggak berhenti-berhenti ya. Sekarang harganya di 67 atau sekitar cuma 2% dari harga tertingginya aja. Nah, jadi ini luar biasa ya kenaikannya dari bulan Juli itu masih di 500 sampai ke 3000 itu cuma perlu waktu sekitar 4 bulan aja. Ya, ini namanya saham lagi digoreng waktu itu ya. Tapi udah selesai digoreng, udah angus, ya udah sekarang udah Rp67. Kira-kira bisnis dari NV ini apa aja sih? Nah, NV ini memiliki 3 pilar bisnis. Yang pertama adalah keamanan informasi digital. Yang kedua adalah sistem integrasi telekomunikasi. Dan yang berikutnya adalah sistem integrasi informatika. Jadi ini memang kelihatannya sophisticated dan high-tech banget ya. Kira-kira gimana bisnis ini? Apakah bisa menghasilkan profit atau tidak? Jadi keberlangsungan usahanya itu ada macam-macam, ada perpajakan berbasis cloud dan non-cloud, ada keamanan cyber berbasis cloud dan non-cloud, lalu ada big data platform dan big data analytics, ada distribusi EDC MPOS, ada lelang multimedia, ada juga integrasi sistem telekomunikasi. Jadi ini keberlangsungan usahanya si NV Technologies Indonesia Tbk. Lalu untuk kedepannya gimana rencana ekspansi? Jadi kalau kita sebagai investor, kita pasti pengen tahu dong, oke gimana nih rencana perusahaan kedepannya untuk bisa terus bertumbuh dan memperkaya para pemegang sahamnya. Jangan sampai nggak ada rencana sama sekali, sehingga kekayaan pemegang saham pun jadi diragukan gitu ya. Jadi ini saya ambil dari materi public expose-nya, bisnis baru pada tahun-tahun mendatang. Ya, yang pertama ada Unity. Ada toko Indonesia, Koin ya, lalu ada Big Data Platform dan Big Data Analytics, ada AI, ya kecerdasan buatan, ada juga IoT, Internet of Things, lalu ada blockchain, ada core system, ada QRIS, dan juga keamanan cyber. Jadi ini memang hal-hal yang penting banget di era internet ini ya, bahkan nanti ada satu katalisnya yang bakal mendukung bisnis-bisnis ini ke depannya. Akan saya bahas ya nanti ya di agak-agak akhir. Jadi kalau misalnya kita mau lihat kinerja keuangannya dari tahun 2016 ke tahun 2019, ini sebenarnya luar biasa banget sih. Kalau misalnya kita lihat dari net revenue-nya itu 3,7 miliar di tahun 2016 ya, di sebelah kanan ini nih ya. Lalu sempat turun jadi 3,1 miliar di tahun 2017, tapi naiknya luar biasa banget, 80,3 miliar, dan naik 2 kali lipat lebih lagi di tahun 2019 jadi 188,5 miliar. Inilah yang menyebabkan atau mungkin jadi katalis
ya harga sahamnya digoreng jadi 3.000 karena memang kinerjanya naik secara luar biasa. Labanya juga oke, ya dari yang rugi 611 juta, rugi 1,4 miliar. Di tahun 2018 mencetak profit 6,78 miliar dan di tahun 2019 walaupun pendapatan bersihnya itu naik 2 kali lipat lebih, tapi ternyata labanya malah turun jadi 6 miliar ya kan. Nah, jadi secara overall sebenarnya ini perusahaan mencetak laba tapi marginnya kecil banget. Dan kita akan melihat gimana kinerja terakhirnya di first half 2020. Di sini mungkin para investor akan terkejut gitu ya dari yang pendapatannya 72,6 miliar di sebelah kanan ya, Juni 2019. Itu tiba-tiba terjun bebas menjadi 8,8 miliar di Juni tahun 2020. Jadi cuma sisa hampir 10%-nya aja gitu. Ini kira-kira gimana? Apa yang terjadi? Nah, kalau misalnya kita lihat dari sini, beban usahanya malah naik gila-gilaan ya, naik 60% lebih. Sehingga laba usahanya sisa minus 14,6 miliar. Ini sebenarnya udah muncul pertanyaan, oke ini pendapatan turun drastis, kenapa kok beban usahanya naik banyak banget gitu kan. Sehingga akhirnya bottom line-nya ya, laba tahun berjalan ini minus 14,89 miliar. Ya akhirnya pemegang saham pun dirugikan cukup besar setelah sebelumnya mencetak laba 2,4 miliar. Nah ini dia, pendapatan turun signifikan ini terjadi karena apa gitu ya. Nah ini sistem integrasi informatika turun dari 32 miliar menjadi 6 miliar. Sistem integrasi telekomunikasi turun juga dari 39,9 miliar menjadi 0. Ya, lalu ada penjualan barang dagang sekitar 2,1 miliar. Oke lah ya, ini nggak terlalu signifikan impact-nya. Nah di sini kelihatan di bawah penjualannya itu paling besar di tahun 2019 itu datang dari Goldas Limited Malaysia, lalu ada PT Karya Lintas Sejahtera, dan juga PT Lasmana Swasti Prasida. Ya ini kalau di total 71 miliar sendiri ya. Jadi 90% lebih pendapatan itu datang dari 3 customer aja. Nah ini memang paling berbahaya sih kalau misalnya model-model pendapatan seperti ini. Karena kalau hilang satu itu udah hilang hampir 50% ya, kayak misalnya Goldas tiba-tiba udah nggak beli lagi. Itu udah hilang 32 miliar. Nah ini langsung hilang 3 gitu. Jadi 90% pendapatannya ya otomatis bakal hilang. Dan ini terjadi pada perusahaan ini, CNV ini ya. Jadi pendapatannya kalau kita lihat itu cuma sisa dari 71,1 miliar menjadi 8,8 miliar. Lalu kalau misalnya kita lihat dari rasio keuangannya, sebenarnya current rasionya masih bagus di 345% ya, di yang paling kanan bawah itu. Lalu dari debt to equity rasionya juga masih sehat 25,78%, cuman memang karena perusahaan mencatatkan rugi makanya PE rasionya negatif. Return on equity dan return on assetnya juga negatif. Nah, price to book value rasionya 0,39 sebenarnya udah mulai cukup murah sekarang dibandingin pada waktu harga 3.000 kemarin ya. Waktu 3.000 kemarin itu udah luar biasa banget tinggi ya PBV-nya, cuman sekarang udah mulai masuk akal sebenarnya. Cuman sayangnya perusahaan ini masih rugi dan nggak tahu nih kira-kira dapat proyek gede lagi nggak seperti tahun 2019. Kalau misalnya nggak dapat proyek besar seperti itu lagi, otomatis agak susah ya perusahaan ini. Jadi kira-kira katalis apa yang bisa menumbuhkan pendapatan perseroan? Yaitu adanya industri 4.0. Ya, industri 4.0 adalah nama tren otomasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik. Ya, istilah ini mencakup sistem cyber fisik, internet untuk segala atau IoT ya. Lalu komputasi awan, cloud, dan komputasi kognitif. Nah, jadi ini memang program-program atau bisnis-bisnis yang dicanangkan oleh perseroan, dan kalau bisa memanfaatkan adanya industri 4.0 ini, otomatis pendapatan perseroan ke depannya bakal bagus. Nah, cuman kira-kira gimana nih? Apakah manajemen perseroan bisa mengambil kesempatan ini atau tidak? Itu tergantung dari manajemennya. Kalau misalnya kita lihat dari sisi valuasi, price to book value ratio, pada waktu harga 3.000 tuh ya, price to book value ratio-nya di 30 lebih, bayangin. Ini udah mahal banget, luar biasa. Padahal kalau misalnya kita mau lihat saham-saham blue chip di Bursa Efek Indonesia,
itu jarang banget yang price to book value ratio-nya itu di atas 10. Bahkan kalau 5 kali atau 6 kali aja udah dibilang mahal. Nah, ini si NV ini sampai 30 kali. Nah, ini contoh-contoh saham gorengan ya. Cuman kalau misalnya dia udah di price to book value ratio 0,39, ya berarti ini udah mulai agak wajar gitu harga sahamnya. Kira-kira ya gimana perkembangan dari kinerja perseroan? Kalau misalnya bisa memanfaatkan industri 4.0, harusnya kinerja perseroan ini bisa bagus. Oke, jadi demikian dari saya, sedikit analisa tentang NV Teknologi Indonesia. Jadi semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.